Ada yang nanya sama saya, Ustadz, benarkah kalender Masehi itu kalender kafir katanya? Kalau yang Hijriah ini kalender Islam. Ya jangan gitu ge Pak. Jawaban yang benar begini. Kalender Komariah, Hijriah ini kita nyebutnya, maupun kalender Syamsiah, orang nyebutnya tahun Masehi, itu semua dari Allah. Jadi nggak bisa kita coupling berdasarkan agama tertentu. Itu semua dari Allah. Kalender Hijriah ini berdasarkan bulan. Komariah berarti bulan juga makhluk Allah. Kalender Masehi berdasarkan matahari, Syamsiah, yaitu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berdasarkan penciptaan alam semesta. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Nah, hikmahnya kan begini. Kita beribadah sebagian berdasarkan Komariah, sebagian berdasarkan Syamsiah. Ambil contoh misalnya, puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk puasa-puasa sunnah, itu berdasarkan Komariah, berdasarkan bulan. Tapi jadwal sholat kita itu berdasarkan Syamsiah, berdasarkan matahari. Artinya memang bicara tentang waktu itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kuasa Allah sebagai yang Maha Pencipta terhadap fakta penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu jangan bias-bias terbatas ya Pak. Pokoknya kalau Hijriah Islam, selain itu enggak Islam misalnya. Enggak perlu begitu sekarang. Agama ini kan sifatnya universal. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Yang terpenting bagi kita semua adalah momentum pergantian tahun ini peringatan bagi kita bahwasanya umur kita semakin berkurang. Betul tidak kira-kira? Wa yanqusu kulla yaumin min umrika. Tiap hari umurmu berkurang. Itulah yang membuat Allah itu heran sama manusia. Tiap hari umurnya berkurang malah senang-senang, malah bergembira, malah berpesta pora. Padahal sebetulnya umurnya berkurang, ajalnya semakin dekat. Yang jelas kita hidup di dunia ini enggak lama. Dunia cuman sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali cuman kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan. Makanya enggak ada yang benar-benar senang di dunia ini, enggak ada. Pasti ada kekurangan. Mengapa manusia hidup di dunia diberi kekurangan? Tujuannya sederhana, agar kita enggak betah di dunia ini. Coba lihat Pak, siapa yang enggak punya kekurangan? Hartanya banyak, bininya cantik, tanahnya lebar, tapi enggak punya anak. Atau semua serba ada, anak-anaknya nakal semua. Atau anaknya baik, istrinya rajin pengajian, lakinya tukang pacaran. Macam-macam kan? Ada saja kekurangan. Atau anak soleh solihah, istrinya solihah, suaminya rajin ke masjid tapi penyakitan. Ada saja yang dibuat kurangnya agar kita tak terlalu betah dengan dunia ini. Dunia memang sedemikian rupa. Dunia cuman permainan. Dan ingin saya tegaskan, bagi Allah dunia ini tidak ada harganya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, janaha ba'udah, setara dengan harga satu sayap lalat saja. Coba jenengan Bapak Ibu pernah mereksa sayap lalat enggak?
Kalau saya nggak pernah ngelihat sayap lalat, mereksa tuh nggak pernah. Coba sekali-kali nangkep lalat, lihat sayapnya satu saja. Seandainya dunia ini bagi Allah ada harganya, ta'dilu indallah, ada harganya di sisi Allah, janah ba'udah, seharga satu sayap lalat saja, ma saqa kafiran minha qatratan abada, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan diberi minum walaupun setetes selama-lamanya. Andai dunia ini berharga bagi Allah, orang yang nggak sholat, ahli maksiat, nggak akan dikasih rezeki, nggak akan dibikin kaya, nggak akan dikasih makan. Jangankan makan, jangankan kaya, setetes air pun tidak Allah beri kepada mereka. Mengapa ahli maksiat sugih semua? Yang enggak sholat malah rezekinya lancar-lancar saja? Karena bagi Allah dunia itu tidak ada harganya. Ya siapa saja bisa menikmatinya. Nah, mudah-mudahan kita jadi mawas diri. Momentum pergantian tahun menyadarkan kita umur semakin berkurang, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bermanfaat, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.